nikmat hidup istiqamah di jalan Allah. Dunia ini separuh surga bagi hamba yang diberi oleh Allah kenikmatan istiqamah. Apa sayang? Kenikmatan itulah yang kita minta 5 waktu dalam sholat 17 kali dalam 17 rakaat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta hidayah Allah agar dalam sirat Al-Quran Sunnah lurus dan istiqamah sebagaimana para nabi, para aulia Allah, Allah taburkan kenikmatan istiqamah. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan ini kunci sukses dalam kehidupan sebentar di dunia ini sampai di akhirat. Miftahul falahi. Pegang itu, istiqamah. Istiqamah itu buah keridhaan Allah kepada hamba yang dia cintai. Mujahadah terus menerus dalam taat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Padati maknanya, yakini kalamnya, pahami muknya. Jadi kalau membaca Quran itu keyakinan Allah sedang bicara pada kita. Dan yang terjadi dalam ayat itu benar. Jadi bukan sekedar lewat, bukan sekedar hafalan, bukan sekedar di lisan, langsung. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Siapapun simak. Mereka yang bermujahadah sungguh-sungguh di jalan Allah, Allah tunjukkan jalan-jalan, cara-cara untuk meraih hidayahnya. Dan sesungguhnya Allah bersama hambanya yang muhsinun, yang disibukkan dengan ibadah, amal saleh, perbaikan akhlak, dakwah dan muhasabah diri. Ibadah, amal soleh, perbaikan akhlak, dakwah dan muhasabah diri. Inilah program hidup kita sebentar di dunia ini. Do the best, you find the best. Manjada, strong desires makes miracle. Kemauan yang kuat akan menciptakan keajaiban. Dan itu ada pada hamba yang istiqamah. Tanda di antara tanda hamba yang dirahmati Allah, hamba itu istiqamah di jalannya. Tanda di antara tanda hamba yang diberkahi oleh Allah, hamba itu istiqamah. Tanda di antara tanda hamba aliyatul hidayah, mendapat puncak hidayah Allah, hamba itu istiqamah. Tanda di antara tanda hamba yang Allah dengan ridho rahmat ampunannya dimasukkan di surga di akhirat, di dunia istiqamah. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Announcement, al-i'lan. Dengarkan anak-anakku sayang. Sesungguhnya wali-wali Allah
tidak takut apa yang akan terjadi. Bagaimana rezekiku? Bagaimana masa depanku nanti? Jadi apa aku? Bagaimana nanti sakaratul maut? Bagaimana nanti di alam kubur? Bagaimana di akhirat? Dia tidak takut dan tidak bersedih apa-apa yang sudah terjadi. Apa yang disedihkan dilalui dengan istiqomah. Karena keimanan mereka dan kesungguhan takwa mereka, untuk mereka Allah gembirakan di dunia, apalagi di akhirat, dan itu pasti untuk mereka. Itulah kemenangan besar untuk mereka. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia, sukses di dunia ini, anak-anakku sayang, istiqamah. Apa sayang? Terus sebut kalimat istiqomah sesering mungkin, jadi doktrin, jadi dogma, jadi propaganda yang berikan semangat dalam hidup kita. Makanya Rasul mengajarkan doa ketika Muaz bin Jabal radhiyallahu an bertanya, ya Rasulullah, kalau aku dekat dengan engkau imanku terasa nikmat, terasa kuat, tapi kalau jauh dari engkau merasa kurang nyaman, kurang lezat. Bagaimana ya Rasul agar imanku terjaga, selalu lezat? Rasul SAW mengajarkan pada sahabat Muaz bin Jabal, Rabbi a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni istiqamah. Ya Rabb, tolonglah hamba selalu berzikir padamu. Dunia menjadi majelis zikir, di masjid zikir, di sekolah zikir, di jalan zikir, di mobil zikir. Abi terpaksa pakai tasbih. Khairut tabi'in Hasan al-Basri itu dengan tasbih. Ketika ditanya, ya Imam, kenapa kau bawa tasbih? Bukankah engkau seorang yang hafal Quran? Puluhan ribu hadis kau hafal. Untuk apa tasbih di tanganmu? Mudzakirah billah. Tidak ada yang kutakutkan kecuali lupa kepada Allah. Ternyata memang berbeda guru-guru. Orang yang biasa berzikir lalu dia pegang tasbih, zikirnya lebih meningkat lagi. Ada energi yang beri semangat dia untuk zikir. Kalau sudah di tangan dia maunya zikir terus. Karena waktu detik-detik ini terlalu sayang dia lewati tanpa zikir. Apalagi kita tidak lama di dunia ini. Wa idza marru bilagwi marru kirama walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Karena itu karakter orang beriman itu, bila menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah dan keselamatan di akhirat, mu'ridun, dia tinggalkan semua kata-kata yang sia-sia, sikap yang sia-sia. Dia ingin terus berada di jalan Allah. Dia ingin nilai, dia ingin bekal, dia ingin selamat, dia ingin diridhai oleh Allah. Karena itu puncak dari sebuah keikhlasan istiqamah. Puncak keikhlasan istiqamah. Apa sayang? Kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu. Sempurnanya mengenal Allah, mencintainya. Wa kamalu mahabbatihi al-ikhlas. Dan puncak cintanya kepada Allah ikhlas. Wa kamalul ikhlas al-istiqamah. Sempurnanya ikhlas istiqamah. Tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan, nggak GR karena pujian, nggak minder karena keadaan. Dia susah. Dulu mengalami Ustadz Jauhari, Ustadz Arifin di pesantren itu, karena kiriman orang tua sering terlambat. Jadi jajan tuh nggak bisa kayak teman-teman ada uang jajan. Minum air wudhu keran masjid tuh.
Hikmahnya apa? Nggak punya uang jajan, ke masjid, sholat duha. Hikmahnya apa? Puasa Senin Kemis. Sampai sekarang senang puasa Senin Kemis. Jadi hikmah. Allahu Akbar walillahil hamd. Nggak minder, jangan minder ya sayang. Orang mukmin itu nggak minder. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Punya izzah, punya kemuliaan diri hamba yang istiqomah, karena dia hamba Allah, hamba maha kaya, dia hamba penguasa langit dan bumi, yang menghidupkan, yang matikan. Dia melihat semua makhluk Allah, yang dia lihat dirinya makhluk Allah. Tidak ada yang digeerkan, tidak pantas minder sebagai seorang hamba Allah. Dan juga dia tidak sombong dan bahkan tidak sakit hati karena hidup.